A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala asy-syaikhul musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini, amin. Yang terakhir baru sedikit kita jelaskan dawuh daripada musannif, man abbara min bisati ihsanihi asmatathul isaatu wa man abbara min bisati ihsanillahi ilaihi lam yasmut idza asaa. Jadi ini nanti kemudian musannif dengan dijelaskan oleh pensyarah membahas tentang kelompok-kelompok manusia. Jadi kelompok pertama kemarin disebut sebagai ahlut taklif, orang-orang mukallaf biasa ini. Yang kedua ahlut ta'rif, antara ahlut taklif mukallaf dengan ahlut ta'rif, ahli ma'rifah. Kalau ahlut taklif ya kita semua ini yang biasa-biasa saja. Kecenderungannya ahlut taklif itu masih selalu melihat peran dirinya sendiri. Ma minhum ilallah, apa yang mereka kerjakan untuk Allah. Makanya karena masih melihat dirinya sendiri, ketika pas berbuat baik dia bahagia, alhamdulillah, syukur. Tapi ketika berbuat yang kurang baik, maka kemudian mereka menjadi susah. Kesusahan ini adalah diakibatkan karena mereka masih melihat dirinya sendiri. Beda halnya dengan ahlul ma'rifah. Mereka meyakini segala hal itu datang dari Allah. Maka baik dan buruk itu dari Allah. Bisa beribadah, alhamdulillah. Tidak bisa beribadah, tidak kecewa, tetapi hanya sekedar menyatakan bahwa saya diuji oleh Allah untuk melakukan hal ini tapi tidak mampu. Lagi-lagi selalu mengingat peran Allah dalam segala hal. Nah, nanti bahkan akan disebutkan kelompok ketiga. Kultu, ngucap ingsun, ing pengucap wama utai perkara zakar tukang nutur ingsun hu ing mahuna ing dalem kene panggonan min lafdhi ta'rifi saking lafal lorone ta'rif wa taklif lan taklif. Saya sudah membicarakan sejak kemarin, kata pensara seperti itu, tentang tentang yang berkaitan dengan ta'rif dan taklif atau taklif dan ta'rif. Taklif arahnya kepada mukallaf, ta'rif arahnya kepada ahli ma'rifat. Wa malan perkara nabahtu kang ngelingake ingsun bihi kelawan ma alaihi ma ing atase taklif lan ta'rif minal kalami saking pembahasan al-latifi kang lembut asyartu kang paleh isyarat ingsun bihi kelawan ma ila mas'alatin maring masalah azimatin kang agung muhimatin tur penting yambani kang kabangun alaiha ing atase masalah adabun apa pira-pira tata krama wa ahkamun lan pira-pira ketetepan jammatun kang akeh kang gedhe wahia utawi adab ahkam. Jadi dengan membicarakan orang mukallaf biasa-biasa ini dan orang ahli makrifat itu mengarah kepada etika-etika manusia terhadap Tuhannya, etika-etika kita kepada Allah. Dari etika-etika ini kemudian meniscayakan, mengharuskan,
menghasilkan pembagian-pembagian manusia. Jadi begini, di era kebebasan berpendapat ini, ketika misalnya di media sosial disebutkan salah satu mazhab tertentu, menurut mazhab Syafi'i seperti ini, menurut mazhab yang lain seperti ini, tiba-tiba ada komentar kalimatu haq wa urida bihal batil. Kelihatannya komentarnya bagus tapi sebetulnya salah. Apa itu? Sudahlah, Islam itu satu, tidak ada mazhab-mazhaban, itu satu. Apalagi sampai kepada sudahlah, nggak usah ada NU-NU-an, Muhammadiyah-Muhammadiyan, pokoknya Islam. Ini seolah benar, karena sekali lagi memang Islam itu satu. Tetapi dari banyak hal, diantaranya dari etika. Dari etika ini manusia bagaimanapun akan terbagi ke dalam beberapa bagian. Bahwa kelompok-kelompok itu adalah keniscayaan, tidak mungkin jadi satu. Nah memang yang salah adalah ketika menganggap kelompok dirinya paling benar. Tetapi ketika seseorang itu melakukan agama berdasarkan kaidah-kaidah, dan kaidah-kaidah ini diucapkan oleh para imam, dan imam ini memiliki aliran-aliran atau mazhab-mazhab, otomatis manusia tetap harus bermadhab. Karena kalau kita ini tidak bermadhab, kita ini kira-kira ikut siapa? Berulang kali, ikut Quran dan hadis. Quran dan hadis terlalu tinggi untuk kita ikuti secara langsung, sehingga kita perlu ikut rombongan-rombongan. Tidak bisa dipungkiri keniscayaan kita ikut rombongan-rombongan. Sekarang kalau manusia itu harus satu, kalau begitu nggak perlu negara, kalau begitu nggak perlu provinsi, kalau begitu nggak perlu kabupaten, kalau begitu nggak perlu desa, kalau begitu nggak perlu RT. Manusia satu. Ini kalau dipikir ke sana, ucapan yang tadi, sudah Islam itu hanya satu, nggak usah berkelompok-berkelompok. Memang Mbah Maimun pernah dawuh, dan dawuh Mbah Maimun ini bagi mereka yang anti mazhab digunakan. Apa dawuh Mbah Maimun? Nanti di akhirat tidak akan ditanya apa organisasimu, di alam kubur juga tidak akan ditanya apa organisasimu. Iya betul, tidak hanya organisasi NU Muhammadiyah, bahkan apa mazhabmu tidak akan ditanya. Di dalam kubur kita kan sering mendengar bocoran para mudin mentalkin toh. Hanya apa agamamu titik, betul? Iya itu betul. Tapi faktanya seseorang yang tidak mengikuti rombongan, kemungkinan tersesatnya lebih banyak daripada yang ikut rombongan. Nah makanya pembagian manusia, pengelompokan itu adalah keniscayaan. Kita sendiri. Coba kalau misalnya tidak ada keluarga, bukankah keluarga itu juga kelompok? Kelompok terkecil dalam masyarakat. Sudahlah anakku, anakmu, istriku, istrimu, lah kesana kan ini. Sampai ke sana harusnya kalau maunya sudahlah Islam itu satu, tidak perlu kelompok-kelompok, tidak perlu NU, tidak perlu Muhammadiyah, tidak perlu mazhab. Memang sekali lagi kita tidak boleh mengatakan NU itu mazhab. NU hanya sekedar organisasi, NU hanya sekedar batu loncatan. Tapi kita itu sama-sama milih batu loncatan, kan milih batu loncatan yang dengan berbagai pertimbangan, diantaranya etika. Nah etika nanti, etika kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang menyebabkan orang itu dibagi-bagi. Itu yang menyebabkan orang itu ada semacam dalam tanda kutip kasta. Memang kasta kan menurut Hindu ya, ada Brahma, ada Sudra, ada apalagi itu. Ya itu terserah lah, saya tidak mau membahas itu. Tetapi sekali lagi pengelompokan itu adalah keniscayaan.
keniscayaan. Tinggal kita mau ikut kelompok yang mana, tentu saja dengan berbagai pertimbangan. Menafikan pengelompokan adalah menafikan kenyataan. Tidak bisa tidak. Kita bukan harus ya, karena memang di dalam usul fikih sendiri dikatakan al-awam la madhhab lahu muayyan. Orang awam itu memang dia tidak bisa dianggap memiliki satu madhab tertentu karena dia tidak tahu. Lah terus orang awam itu bagaimana? Ya sudah ikut kiainya saja. Lah kiainya ini yang bisa, oh saya berintisab kepada Syafi'i, oh saya berintisab kepada, dan seterusnya. Baik, langsung saya tunjuk hidung orang-orang yang selalu mengatakan dirinya ahlus sunnah tapi di luar aswaja. Kami ahlus sunnah menjaga, melestarikan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus selalu setiap pembicaraan harus dibarengi dengan Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis harus diriwayatkan dari Imam Bukhari, Imam Muslim. Oke, tahukah anda, wahai para yang mengatakan diri anda nyunnah, Imam Bukhari, Imam Muslim sendiri yang katanya menurut anda setiap pembicaraan harus ada Quran dan hadis itu harus diriwayatkan Bukhari, Muslim. Imam Bukhari dan Imam Muslim sendiri menyatakan ana syafi'iyul madhab, saya ini bermadhab Syafi'i. Sedang Imam Bukhari, Imam Muslim saja bermadhab Syafi'i. Lah kok anda yang katanya setiap hari berpegangan bolak-balik Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kok tidak mau bermadhab? Nah itu. Terus kembali ke sini. Jadi sekali lagi pengelompokan orang itu memang keniscayaan, apalagi berdasarkan etika manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini wahia utawi adab wa ahkam mas'alah tukhtilafin nasi. Nah, iku masalah perbedaane manusa fi muamalatihim ing dalem muamalae nas, ing dalem hubungane nas li rabbihim maring pangerane nas bihasabi niyatihim kelawan milang-milang piro-piro niatin nas. Ini yang salon ini semakin tidak tambah, jadi saya harus berteriak. Kalau ini semakin pelan itu saya harus berteriak. Jenengan juga yang rada di sini tidak enak toh. Ini agak Mas Dul, ditambahi sedikit yang tapi jangan kebanyakan. Yang salon di bawah ini loh. Jadi semacam itu kontrol ya. Salon di bawah itu kontrol sehingga saya yang matur ini bisa mengontrol suara saya terlalu keras atau tidak. Kalau terlalu keras nanti yang dengar di sana itu ini kok marah-marah begitu. Oke, jadi mohon ini ya yang bawah ini terus tes. Ya cukup. Ya cukup. Penjenengan yang di sini ini malah nggak enak nanti. Yang di sana baru enak. Suaranya satu. Kalau di sini kan ini yang mana suaranya? Suara saya sendiri, suara luar. Nah itu bun, langsung beri malik. Jadi sekali lagi ikhtilafin nas fi muamalatihim li rabbihim, perbedaan manusia terhadap sikapnya kepada Allah bihasabi niyatihim kelawan milang-milang niatin nas fi maratibi qurbihim ing dalem pira-pira. Lah iya wong tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'dim. Itu Al-Quran. Itu kan jelas menunjukkan ada yang kelompoknya ini, kelompoknya itu. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'dim. Kok gak mau bermadhab, kenapa? Jangan-jangan Anda hanya karena sombong saja, gengsi bermadhab. Oh saya lebih baik kepada hadis Rasulullah, saya nggak mau Syafi'i, saya nggak mau Maliki, saya nggak mau NU, saya nggak mau Muhammadiyah. Terus Anda apa? Kelompok apa? Tanpa kelompok. Ingat, orang Anda haji saja ada kelompoknya pakai bendera kok. Anda bisa sekarang haji sendirian? Silahkan. Hilang karena PDW itu. Nah, gitu. Wong haji saja pakai kelompok kok. Ada KBIH, ngapain sih KBIH? Sudah ada ONH. Enggak. Wah itu kan persoalan bisnis, itu tanggungan masing-masing.
jangan diurusi. Tapi bahwa kita itu, wong kita haji saja berkelompok-kelompok, ada kloternya kok. Agar mangkat dewe-dewe udah wes nyewa jet dewe-dewe gitu. Yo kacau. Udahlah, jangan diingkari. Madzhab itu jangan diingkari. Anda mengingkari matahari pada siang hari yang terik, mengingkari madzhab itu. Atau jangan-jangan memang Anda sudah gengsi, sudah keburu, sudah nggak bermadzhab sejak dulu. Saya punya cerita pribadi. Ketika saya pertama kali masuk Al-Azhar, mengisi formulir pendaftaran, teman saya yang memang sejak dari Indonesia punya pemikiran nggak perlu bermadzhab. Kolomnya kan nama, orang tua, tanggal lahir, agama, madzhab. Nah, disuruh nulis. Dia lama nggak nulis, dia nggak punya madzhab. Tanya sama saya, Liv, karena saya kebetulan waktu itu ditunjuk kepala rombongan. Kamu isi apa madzhabnya? Loh ya kalau aku jelas madzhab Syafi'i. Sebelum lahir saja saya sudah madzhab Syafi'i. Lah saya ini, lah kamu apa madzhabnya? Ya nggak punya, ya sudah nggak usah diisi. Lah nanti kalau nggak diterima, ya pulang, deportasi kamu. Lah ini terus bagaimana? Lah kamu mau tetap kuliah di Al-Azhar atau tidak? Ya tetaplah. Orang tua sudah jual sawah kok. Saya diantar 2 bis dari kampung ke Jakarta kok. Ya terus bagaimana ini? Ya kamu milih yang mana? Lu saya nggak bisa memilih. Lah makanya itu. Nah, terus ini bagaimana? Ya sudah, kamu mau terpaksa, anggap saja madzhab Syafi'i gitu. Kok harus Syafi'i sih, kan sama dengan kamu. Loh kan hitungannya begitu. Gengsi nggak itu namanya? Gengsi, akui saja itu gengsi. Terus kalau saya tulis yang lain, begini. Meskipun kamu di Indonesia itu, wah sudah teriak-teriak, gurumu teriak-teriak, nggak usah bermadzhab. Tapi apa yang dilakukan orang di Indonesia, mayoritas keseharian kita wudhu, kita sholat itu pakai madzhab Syafi'i. Artinya kamu sudah tahu sejak kecil prakteknya madzhab Syafi'i. Kalau kamu macam-macam mau mikir madzhab milih madzhab yang lain, nanti kamu akan dikelompokkan di kelas yang lain dan kamu pasti akan longa-longo, lolak-lolok. Karena kamu belum pernah membayangkan kayak apa madzhab yang lain. Jadi saya harus Syafi'i. Saya tidak mau memaksakan kamu kan memang sudah, apalagi kamu ini sudah mahasiswa internasional. Sengaja saya nyinyirin, betul. Terus akhirnya bagaimana? Sudahlah saya tulis Syafi'i, ya karepmu ikhlas pokoknya ke Syafi'i ya. Karena ditulis. Akhirnya setelah lulus, benar orang Indonesia. Indonesia yang mana, saya bilang gitu. Ya yang bermadzhab. Makanya itu. Makanya sekarang ini menjadi sangat lucu. Lulusan Al-Azhar sekarang itu sudah puluhan ribu di Indonesia. Dan ternyata masih banyak yang belum memahami Al-Azhar. Lulusan Al-Azhar kok tidak bermadzhab? Ini karena memang mungkin dulu di Al-Azhar nggak pernah kuliah, hanya tulis tanda tangan, apalagi tanda tangannya boleh dititipkan temen. Iya, ini rahasia. Oh, muridnya ribuan. Kelas itu sering seperti studium general Kak Adib. Padahal itu kelas biasa, bukan studium general. Satu kelas 10.000, 3.000, 4.000 lah gitu ya. Itu. Apalagi kalau kemudian misalnya saya Fakultas Syariah. Fakultas Syariah itu ada 4 bagian. Ada 5 bahkan. Ada 2 bagian besar. Syariah Islam, maksudnya ya syariah fikih itu, dengan syariah wal qanun. Syariah dan hukum. Hukum ya yang pengacara-pengacara itu. Kalau syariah Islamnya itu dibagi menjadi 4 yang berdasarkan 4 mazhab itu. Nah, bayangkan berapa ribu itu. Memang di Al-Azhar masih seperti itu. Saya nggak tahu yang sekarang, perkembangan sekarang. Makanya mungkin nggak pernah kuliah, orang segitu banyaknya. Males belajar sendiri akhirnya. Belajar sendiri. Aneh, lulusan Al-Azhar ke Indonesia kok tidak bermadzhab tuh aneh. Anda pernah kuliah nggak sih di Al-Azhar? Wong di Al-Azhar saja sudah ada kelas Syafi'i, kelas Maliki, kelas Hanafi, kelas Hambali. Aneh, sekali lagi aneh. Apa pernah kuliah atau enggak ini? Belak-belakan saja.
Saya pernah ke suatu daerah di luar Jawa, utusan pimpinan pusat Ansor, ya acara Ansor, mungkin pernah saya aturkan. Saya itu rada aneh, turun dari pesawat, ya disambut tapi dingin sekali. Oh biasanya itu kalau teman-teman Ansor itu ya karena memang sistem pengadilan kita, wah kalau ada pimpinan pusat itu Masya Allah, bukan kok sekedar dielulukan, bukan dielulukan, tapi langsung akrab gitu. Wah bagaimana kabarnya, gitu. Ini dingin, ada apa gerangan? Sampai kemudian mulai sesi pertama. Setelah sesi pertama cair begitu saja. Pokoknya suasana renyah enak gitu seperti biasanya. Saya tetap gak enak, ini ada apa gerangan? Akhirnya ketua panitianya itu mbisi saya, Gus, ya siap. Jenengan kok LC ya? Loh emang kenapa? LC kok NO ya? Terus terang kami ketika diberitahu oleh sekretaris pimpinan pusat bahwa yang datang bertitel LC, kami ngeri. Loh kenapa ngeri? Karena LC di daerah kami itu pasti non madhab. LC di daerah kami ini pasti non madhab, tidak NO. Lah kok jenengan NO betul? Siapa yang LC nggak NO, LC Al Azhar ya, kok nggak NO? Ya berarti nggak pernah kuliah gitu saja. Belajar sendiri itu tadi. Ini belak-belakan saja. Ya, itu tadi. Coba kalau teman saya yang tadi daftar itu, oh, aku nggak bermadzhab, coret saja. Ya nggak akan diterima di Al Azhar. Pulang saja sana. Kalau mau mendalami agama di Al Azhar ya harus bermadzhab. Nggak bisa tidak. Dan bermadhab itu dengan secara dewasa sudah dipraktekkan oleh organisasi di Indonesia bernama Nahdlatul Ulama. Dipraktekkan oleh organisasi. Bukan kok NU itu madhab, tidak. NU adalah organisasi yang mempraktekkan madhab. Satu. Kedua, nanti ada kaitannya lagi. Nanti kembali ke situ lagi. Ini kita baca. Jadi sekali lagi, sikap manusia terhadap Tuhannya itu berdasarkan niat-niatnya, berdasarkan etikanya, bagaimanapun membuat manusia itu pasti ada kelompok, ada golongan-golongan, ada tingkatan. Wong Rasul aja ada tingkatan, ada ulul azmi, Rasul paling elit loh kan. Rasul aja ada yang tingkatan ulul azmi. Oh ini Rasul elit ini, Kopassusnya ini. Kopassusnya Rasul ini. Apa kamu ngiri? Wah kok gitu sih? Apa namanya Kak Adib? Berpikirnya terlalu primordialis. Walah, sudahlah. Kata itu nggak usah nggak usah dipakai lagi. Nggak perlu. Mau primordial mau tidak. Oh, Anda saja datang dari suatu kelompok. Apa itu? Kelompok keluarga terkecil, yaitu kelompok masyarakat terkecil, yaitu keluarga. Ini harus diulang-ulang hal-hal seperti ini. Mun mangsul mriki malih. Jadi nggih. Wa min ahkamiha, lan iku setengah pira-pira hukume masalah tu takbiri utawi masalah nembungake, berbicara, menasehati, mengaji, ceramah, ya memberikan advis. Allati rupane masalah tu takbir iktasara kang nganggap cukup al muallifu sinten muallif alaiha ing atase masalah takbir fi hadzal fasli ing dalam iki fasal. Walam yadhkur lan ora nutur sinten muallif maha ing dalam sertane mas'alatut takbir siwaha ing liyane mas'alut takbir mimma kang setengah saking perkara yambani kang kabangun ala dzalika ing atase mung kang tinutur al aslu apa pokok masalah. Artinya begini. Jadi tidak hanya sekedar berbicara ya. Bersikap pun itu nanti menjadi kelompok-kelompok. Memang musannaf dawuhnya itu hanya menyinggung masalah orang yang berbicara. Nah, gitu kan tadi kan, orang yang berbicara dengan hanya melihat kemampuannya sendiri tanpa melihat peran Allah. Nah, gitu kan. Dibanding dengan orang yang berbicara tapi selalu melihat peran Allah, itu beda. Kelompok dua itu beda. Nah, begitu. Tapi sebetulnya tidak hanya masalah berbicara tetapi berperilaku
apapun, baik perilaku zahir, tangan, kaki, mata, maupun perilaku batin. Nah, perbedaan antara perilaku zahir, perilaku batin, nah ini antara orang yang selalu masih melihat dirinya dan dengan orang yang selalu melihat peran Allah. Bon. Waqat nabah lan teman-teman ngelingake sinten musannif alaiha ing atase masalah fi lataifil minani ing dalam kitab lataiful minan. Wa atalan nekaake sinten musannif biha kelawan fiha ing dalam masalah bikalamin kelawan pengendikan mustauibin kang ngeratani menyeluruh hasanin tur bagus. Faraina mongko mirsani ingsun saya berpendapat annangkulahu ing yen to nukil ingsun hu ing kalam hahuna ing dalam kene panggonan bikamalihi kelawan sempurnane kalam liyatabayyana supaya dadi pertelo bihi kelawan kalam maksuduna apa tujuan kita fi tafsiri ing dalam merinci kalam wa ijmalihi lan gemblengake kalam. Nah, kalam ini tadi ucapan musannif yang pertama tadi, orang yang berbicara atau berperilaku hanya melihat dirinya sendiri dengan orang yang berbicara dan berperilaku melihat peran Allah. Nah, itu secara detail sudah dibahas oleh musannif dalam kitab Lataiful Minan, dan berikut ini akan disampaikan pembicaraan musannif dalam kitab Lataiful Minan secara lengkap. Qala fihi, qala ngendika sinten musannif fi Lataifihi dalam Lataiful Minan wa ing pengendikan wa qala radhiyallahu an, yakni ngersakake sinten musannif syaikhahu ing gurune musannif Abul Abbasi rupane Syekh Abul Abbas Al-Mursi ing pengendikan annasu utawi manusa. Nah ini ala salasati aksamin iku ing atase telu pira-pira dunduman. Manusia itu terbagi jadi tiga. Kalau tadi isyarat musannif di sini hanya dua, tapi ternyata nanti ada tiga yang lebih tinggi lagi. Ala salasati aksam, betul. Abdun suwijine iku kawula. Huwa kang utawi abdun bisuhudima iku kelawan mentelengi perkara, nyekseni perkara minhu kang saking abdun ilallahi maring Allah. Wa abdun lan kawula huwa kang utawi abd bisuhudima iku kelawan nyekseni perkara minallahi kang saking Allah ilaihi maring abd. Wa abdun lan kawula huwa kang utawi abd bisuhudima iku kelawan nyekseni perkara minallahi saking Allah ilallahi maring Allah. Lah ini yang paling tinggi. Jadi ada manusia itu yang dilihatnya adalah segala sesuatu yang dia persembahkan kepada Allah. Itu pertama. Yang kedua, yang pertama tadi ya, segala sesuatu yang dia persembahkan dari dia untuk Allah. Yang kedua, melihat apa pemberian Allah kepada dia. Dan yang ketiga, apa pemberian Allah yang akan kembali ke Allah. Loh kan ini malah abot meneh nih. Apa yang dari Allah dan kembali kepada Allah. Kalau yang kedua ini masih lumayan karena sudah melihat peran Allah, sudah melihat peran Allah, tapi lagi-lagi masih ada kembali ke dirinya. Allah memberi saya hidayah, saya lagi masih ada sayanya ini loh. Selama masih ada sayanya itu unsur takabur itu masih bahaya. Apalagi yang pertama, ini ibadah saya persembahkan kepada Allah. Lah ini malah sayanya lebih besar. Kalau yang terakhir sudah nggak ada saya, semuanya atas kehendak Allah semata. Dan untuk Allah, tidak untuk saya. Bahwa saya dipandang Allah patut diberi hidayah, ya karena semata-mata kemurahan Allah, bukan karena kelebihan saya. Karena saya ini orang yang bisa ikhlas penurut, kemudian Allah memberikan petunjuk. Tidak itu. Semuanya karena Allah. Saya ditakdirkan bisa sholat karena Allah. Bukan karena keampuhan saya, bukan karena kelebihan saya. Bukan karena saya ini terdidik dari orang-orang keluarga yang baik sehingga kemudian Allah memberikan petunjuk kepada saya, tapi semata-mata tanpa karena apapun, hanya karena kemurahan Allah. Nah ini paling tinggi.
sudah tidak melihat saya sama sekali. Nah, pun itu 3 kelompok. Pun. Wa ma'na qol nggih qala. Wa ma'na kalamis syekhi utawi artine pengendikane Syekh Abdul Abbas. Hadza kang iki iku anna minan nas. Nah, ini penjabarannya. Sak temene iku setengah saking manusa. Man sapa wong isime anna mawon. Yakunu kang ono al ghalibu apa kang kaprah kang menang alaihi ngatasé man syuhuda taksirihi iku nyekseni kekurangane man wa isaatihi lan olone man fayakumu mongko jumeneng sapa man maqamal mu'tadziri ing panggonane wong kang nyuwun ngapura baina yadayillahi ing dalem antarane ngarsane Gusti Allah wa tulazimu lan netepi ing man al ahzanu apa pira-pira kesedihan wa tuhalifulan ngancani hu ing man al asjanu apa pira-pira kesedihan sami mawon. Kesedihan yang lebih dalam daripada ahzan. Kesedihan gambarannya kalau asjan itu sedih ditinggal kekasih. Itu asjan. Sedih yang dicoba dinikmati. Yalah ya Allah. Sedih karena kangen itu kan sedih yang dicoba dinikmati. Kalau gitu nggak usah kangen saja lah biar nggak sedih. Ya terserah. Orang yang suka kangen itu ya memang mencari-cari kesedihan. Mencari-cari kesedihan. Loh tapi ini sedih kangen kepada Allah kok lain kan? Apa kita nggak mau bersedih kangen kepada Allah? Sedih yang indah ini asjan. Masya Allah. Makanya syair yang didendangkan Habib Syekh itu loh munsidun ghanna ya ini ghanna fa'at rabbana sebelumnya itu wasyajana itu loh. Nah itu apa itu? Itu sajan. Nah ampun wah tekan dinti mangke tekan mriku niku kula suweneng nggih. Hayyajal aswaq ya ini aswaqa wasyajana kerinduanku kepada Rasulullah menggugah kesedihanku yang paling dalam. Lo ngoten lho nggih. Munsidun. Nah makanya saya mendendangkan ghanna fa'atrobana supaya menghiburku dari kekangenanku kepada Rasulullah yang tidak akan pernah tuntas. Makanya sholawat tidak pernah selesai, jangan pernah selesai. Karena kita itu selalu dirundung kesedihan. Rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kerinduan itu tidak akan pernah terpenuhi di dunia ini. Nah, ngoten pun wangsul mriki malih jados. Jadi kalau yang pertama itu sekali lagi masih mempertimbangkan dirinya sendiri. Karenanya ketika merasa ibadahnya kurang, dia akan sedih. Masih bagus, tapi jangan lupa dia masih melihat dirinya sendiri. Seolah-olah kalau ini kan ada dua hal ya, melaksanakan perintah dan menerjang larangan. Kalau dalam melaksanakan perintah dia berbahagia, bagus, iya bagus. Kalau dia menerjang perintah menerjang larangan terus sedih juga. Tapi coba dilihat, oh berarti kamu ketika bisa beribadah dengan baik dan kamu gembira, gembiramu kenapa? Ya karena saya berhasil beribadah. No, karena saya, lo lagi saya. Itu persoalannya yang salah di situ. Ya. Jadi kalau sekilas, kamu kok gembira bisa sholat, alhamdulillah, saya bisa sholat, alhamdulillah. Terus kamu kok susah ketika maksiat, ya Allah iya kok ini jelek sih. Seolah-olah pertama kali benar. Tapi coba ditanya lagi, kamu susah kenapa kalau maksiat? Ya karena saya susah, karena saya menerjang larangan Allah. Oke. Kalau kamu bisa taat, ya karena saya mampu. Saya mampu. Lelaki begitu. Padahal la haula wala quwata illa billah. Lah ini loh, ini yang masih ya ini kelompok yang masih sudra ini,
Kasta yang masih terendahan ini. Kelihatannya sekilas benar, tapi kalau itu tadi. Makanya ketika kemudian dia ceroboh, yakumu maqamal mu'tadzir. Ya Allah, ampunilah saya. Gitu. Karena saya telah berbuat dosa. Oh iya. Alhamdulillah, aku telah berhasil beribadah. Lah kan begitu lagi. Dualismenya seperti itu. Itu yang pertama. Terus wayas tauli lah kan man, nggih, lan nguasani alaihi ngatasé man al kamadu apa mengkeret susah. Kulama badat ing dalem semangsane pertelo minhu saking wong sayyiatun apa kaolonan au kusyifa utawa dibuka lahu maring wong min nafsihi saking awak dhewe ne wong an ausofi suin saking pira-pira sifat Allah. Iya, kalau sekedar begini kemudian dibuka, apalagi kemudian ketika ditunjukkan, hei kamu itu suka maksiat karena kamu mengumbar hawa nafsumu. Lama-lama dia, iya ya, ini sialan nafsu ini. Nafsu itu yang menciptakan siapa sih? Allah. Lah ya kenapa sih Allah menciptakan nafsu? Mbok ya Allah itu tidak menciptakan nafsu biar aku bisa beribadah terus. Loh aku lagi. Sudah begitu menggeruti Allah lagi. Loh sampai ke sana malah bahaya ini. Nggih maido akhirnya. Aduh. Wa abdun akhar. Nah ini nomor 2, lumayan ini, lumayan. Nanti yang paling tinggi nomor 3, nggak tahu mungkin apakah cukup waktunya hari ini atau enggak. Ini yang nomor 2 ini. Wa abdun akhar. Lan kawula akhir kang liya al-ghalibu utawi kang kaprah alaihi ing atase abdun akhir syuhudu ma iku nyekseni perkara minallahi kang saking Allah ilaihi maring abet minal fadli nyatane kanugrahan wal ihsani lan kebagusan wal judi lan kelobonan nggih lho kok suhudu minal fadli wal ihsan al imtinana oh nggih ma minallahi minal fadil al imtinana. Nggih. Berarti al ghalibu alaihi suhudu ma minallahi minal fadli wal ihsani wal jud al imtinana nggih. Nrimo nikmat. Fahadha mongko utawi iki abet tulazimu iku netepi hu ing abet al masarratu apa bungah billahi kelawan Gusti Allah wal farah walan tegese ayem bunga binikmatillahi kelawan nikmati Allah. Qala Allah taala kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kul ngucap sira Muhammad, katakanlah ya Muhammad kepada hamba-hambaku bi fadlillahi hanya loh. Makanya kelawan kanugrahane Gusti Allah tok. Makanya bifadlillahi didahulukan. Wa birahmati lan kelawan rahmati Gusti Allah tok. Fabidzalika mongko kelawan mengkono fadl lan rahmat fal yafrahu mongko becik padha bungaosi sapa wong akeh. Huwa utawi al farah birrahmah wal fadl khairun iku luwih bagus mimma tinimbang perkara yajmauna kang padha ngumpulake sapa wong akeh. Berbahagialah kalau kamu selalu mendapatkan rahmat Allah. Jangan berbahagia ketika kamu sanggup melakukan ini itu. Sebab berbahagia karena pemberian Allah lebih baik daripada berbahagia karena usaha sendiri. Nah, niki persoalannya di sini. Titik tekannya di sini. Fal awalu ini masih dibahas antara perbandingan nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 tadi yang selalu melihat dirinya sendiri, nomor 2 sudah mulai melihat Allah. Segala hal adalah ini pemberian Allah. Nah, makanya dia selalu senang terus. Lah kalau lebih mempertimbangkan apa yang diusahakannya, kalau lagi baik senang, kalau lagi buruk susah. Kalau lagi buruk susah itu benar, kalau lagi senang, kalau lagi baik senang. Betul, tapi sekali lagi senangmu kenapa? Ya senangku karena aku berhasil.
Lagi-lagi aku lagi. Nah, kita ampun wangsul mriki malih. Ini masih akan dibahas perbandingan antara kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 3 nanti hanya sedikit karena memang Masya Allah saya berusaha memahami kelompok yang ketiga ini gambarannya bagaimana. Ya durung tutuk wong durung tahu ngerti. Ngaten mawon. Terus terang saja sebelum saya terangkan ini gambaran nomor 3 ini sudah Masya Allah. Sekedar kita baca begitu saja. Oh ini tingkatannya Masya Allah al-muqarrabun. Orang-orang yang dekat dengan Allah. Ya bagaimana ya dari Allah ke Allah itu loh. Kalau dari manusia ke Allah masih ya itu yang selama ini kita lakukan ya. Dari Allah ke manusia ya kadang-kadang awake dhewe ya alhamdulillah ya fadale pangeran ya kan. Itu kadang-kadang saja. Tapi kemudian dari Allah menuju Allah lagi lah ini yang bayangkannya susah. Inilah susahnya mempelajari Al-Hikam di sini ini. Kalau belum mengalami bagaimana, ya sudahlah baca saja, baca pengalaman orang. Baca pengalaman orang kan ya sulit. Nggih. Meskipun dijelaskan, tapi orang ngrasakno iki piye? Apa meneh kok sing rada ora pati yo, apalagi yang tidak suka dengan tasawuf begini ya, malah apa-apaan itu. Dari Allah ke Allah, kayak demokrasi aja, dari rakyat untuk rakyat. Waduh, malah kemana-mana nanti. Mohon maksud mriki. Fal awalu utawi kelompok kang pertama halul ubadi iku tingkae pira-pira wong ahli ibadah wa zuhad. Wow. Yang masih melihat dirinya sendiri itu ahli ibadah, ahli zuhud itu masih melihat dirinya sendiri. Padahal dia sudah berusaha untuk membenci segala sesuatu selain Allah. Itu orang zuhud kan begitu. Tapi kenapa dia harus begitu? Karena dia merasa nanti kalau tidak saya benci segala sesuatu selain Allah, maka saya nanti akan terkalahkan oleh hal itu dan saya dilupakan. Saya lupa kepada Allah. Lagi-lagi masih ada saya ini loh. Enggak. Orang zuhud itu ya iya, ini sudah baik kalau ukurannya untuk saya ini sudah baik. Al-ubad wa zuhad Masya Allah ini. Tapi ingat ini pelajaran tingkat tinggi memang. Nah itu aja orang zuhud itu masih melihat dirinya. Meskipun tidak butuh terhadap segala sesuatu selain Allah, dunia dia sudah benci. Lagi-lagi mengapa kau membenci dunia? Karena aku ingin. Nah kan begitu. Nah, masih ada akunya ini yang nggak enak. Bon, ya Allah. Wasani utawi kapang kang kaping pindho iku halu ahlil inayah. Iku tingkai ahlul inayah yang selalu mendapatkan pertolongan, perhatian wal widad lan asih saking Gusti Allah. Iya, yang sudah diberi perhatian khusus oleh Allah. Al awwalu taikang pertama sya'nu ahli taklif iku tingkai ahline mukallaf. Wasani sya'nu ahli ta'rif iku tingkai ahli ma'rifat. Al awwalu taikang pertama halu ahli yaqadati iku tingkai ahline wong kang sadar. Tapi wasani halu ahli ma'rifah, tidak hanya sadar tapi meningkat kepada ma'rifat. Falidzalika qala Syekh Abdul Hasan radhiyallahu an al-arif utai wong kang ahli ma'rifat maniku wong arafa kang ngerti kenal syadaidaz zaman ing pira-pira rupeke mangsa fil altafi ing dalem pira-pira kelembutan peparing al jariyati kang lumaku minallahi saking Gusti Allah alaihi ngatasé wong wa arafa lan ngerti sapa man isaatahu ing kaolonane man fi ihsanillahi ing dalem kebagusane Allah ilahi maring man fadzkuru mongko elinga sira kabeh ala Allah yang pira-pira nikmati Allah la'allakum supaya sira kabeh tuflihuna iku padha bejo kabeh. Nah, jadi Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili mengatakan orang ahli ma'rifat itu selalu melihat kerupekan zaman ini justru sebagai pemberian yang luar biasa dari Allah. Ya makanya setiap musibah ada hikmah, itu kan hanya orang-orang yang ahli ma'rifat sebetulnya.
dimulai dari orang yang bijaksana. Bijaksana, wis tonang, prihatin dhisik engko lak ana apike. Ini bijaksana. Semakin, nah, kalau orang ahli ma'rifat itu sudah selalu melihat segala sesuatu sampai pada bencana, apalagi pada nikmat. Wong pada bencana saja bisa melihat bahwa itu kelembutan pemberian Allah yang agung. Melihat bencana saja sebagai nikmat, apalagi melihat nikmat. Begitu maksudnya. Melihat bencana saja sebagai nikmat. Lah, melihat bencana. Kalau orang yang tidak ahli ma'rifat kan melihat bencana itu paling banter kalau dia itu sudah sadar sebagai teguran, gitu kan? Itu sudah baik. Iya, sudah baik. Ketimbang menggeruti bencana, ya. Yang paling dekpol ini menggeruti bencana. Orang yang lumayan sadar melihat, oh ini peringatan dari Allah, iya. Tapi kan begini, peringatan, oh berarti saya ini salah maka dikasih sesuatu yang buruk oleh Allah. Loh, masih begitu kan? Tapi kalau ahli ma'rifat semuanya ini kebaikan Allah, ini ada corona kebaikan Allah ini. Langsung begitu seketika. Iya. Pokoknya positif ini, corona ini bagus. Oh, begitu langsung. Iya. Tidak pernah suudzon kepada Allah. Padahal nyatanya ya iya kok dak nggih. Berapa banyak hikmah kita bisa petik dari corona ini. Nah gitu. Itu belajar jadi ahli ma'rifat ya, kita itu selalu bijak itu belajar jadi ahli ma'rifat. Nah, kita berusaha bijak itu. Ampun. Wa qala radhiyallahu an qalilul amali. Nah, ini sampai kemudian ditingkatkan keterangannya. Utawi sidike ngamal ma'asyuhudil minnati dalam sertane nyeksanine peparing minallahi saking Gusti Allah. Khairun iku luwih bagus min kasratil amali tinimbang akeh ngamal ma'aru yati taksiri ing dalam sertane ngaweruhi ceroboh minan nafsi saking awa-awaan. Kalau kita selalu melihat bahwa segala sesuatu pemberian Allah, maka amal sekecil apapun menjadi besar, betul. Karena kita tidak mampu mengukur wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kita bisa diberi, nah sekali lagi kemarin saya mengatakan apa yang selama ini selalu disinggung berulang-ulang oleh Gus Baha, bahwa musonaf ini termasuk mazhabnya Abul Hasan Asyadzili yang mengatakan minimalis, dalam arti kamu sudah ditakdirkan bisa sujud itu bergembiralah. Oh, begitu loh. Ya memang itulah idealnya ya jangan lagi sekedar bisa sujud, bisa sholat, tapi bagaimana bisa sholat sepenuhnya. Tapi ketika kemudian itu belum tercapai, kamu jangan putus asa. Tetaplah berbahagia bahwasanya Allah telah memberikan kamu kesempatan untuk bersujud. Lah ini kesana lagi. Makanya sekecil apapun amal kita itu, kalau kita menyaksikan itu adalah merupakan hidayah dan inayah dan pertolongan Allah, maka itu menjadi besar. Dan makanya loh, kenapa sih kita selalu lupa? Bukankah banyak sekali keterangan kamu beramal begini pahalanya segini besar gitu, betul. Itu di samping bahwa itu jelas kemurahan Allah ya, karena sebetulnya kita itu diingatkan amalmu yang itu yang meskipun kecil tapi itu dari aku loh, makanya tak kasih yang banyak lagi gitu. Bukan dari kamu. Kalau sekedar itu amalmu nggak laku. Untuk membeli tiket surga nggak laku. Amalmu itu apa sih? Amalmu itu, sholatmu itu apa? Tapi kalau melihatnya lain, itu amal aku yang menakdirkan dan kau mensyukuri, maka tak kasih pahala berlipat ganda meskipun sedikit amalmu. Karena sedikit bagimu, banyak bagi Allah. Terima. Oh, gitu. Makanya lagi-lagi melihat Allah. Saya bisa sujud, alhamdulillah Allah maringi kula saged sujud. Kul bifadlika wa kul bifadlillahi wa birahmatihi falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Nah, itu tadi kul bifadlillahi itu tadi.
Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Namun wa qala ba'du ahli ma'rifah la yakhlu ora sepi suhudut taksyiri apa nyekseni pepeka minasyirki itu saking syirik fit takdiri ing dalam takdiri Allah. Astagfirullahaladzim. Menurut ahli ma'rifat, hati-hati ketika kita merasa kita itu ceroboh dalam beribadah. Karena ketika kita merasa ceroboh dalam beribadah kemudian menyesal, meskipun penyesalannya mendalam, itu sudah mulai positif. Tetapi hati-hati, nanti akan menerjang batas tipis terhadap kemusyrikan. Apa itu? Lagi-lagi kamu masih melihat kamu, belum melihat Allah. Selama kamu melihat kamu belum melihat Allah, berarti kau menduakan Allah dengan dirimu sendiri. Ya kan? Nah ini syirik yang khafi. Syirik yang lain ini, syirik yang sangat halus sekali. Ya karena wah saya maksiat ini memang keterlaluan diriku ini, diriku aja. Nah ketika orang bilang diriku itu berarti ya mempersekutukan Allah. Bukankah tauhid yang paling tinggi adalah ketika kita sudah menyatakan tidak ada apapun, tidak ada apapun kecuali Allah. Termasuk diriku juga tidak ada, termasuk kemampuanku juga tidak ada, termasuk kecerobohanku juga tidak ada. Bon. Wa qala Syekh Hasan radhiyallahu anhu qara'tu. Nah, maca ingsun lailatan ing dalem sewengi minal layali saking pira-pira wengi. Kul a'udzu birabbin nas ing surah Kul a'udzu birabbin nas. Ila anintaha itu. Ini saya ingatkan sekali. Ulama-ulama kita itu dulu itu tidak banyak menghafalkan nama-nama surat. Suratnya ya Kul a'udzu birabbin nas gitu, tidak Kul an-nas. Kalau sekarang kan Masya Allah, oh, dalam surah An-Nas kalau perlu nomornya. Dalam surah ke-114. Waduh. Ya dihafal itu. Wah, urut-urutannya. Udahlah jangan melete. Ini loh ulama dulu saja kelihatan kayak anak baru kenal Qul a'udzu birabbin nas. Ini lihat, ini Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili menyebutnya dia tidak An-Nas dah. Qara'tu Qul a'udzu birabbin nas. Nggih. Kowe maca apa? Qul ya apa Qul hu, begitu. Sederhana saja, nggak usah melete. Wah itu surat An-Nas, itu surat Al-Ikhlas. Itu surat An-Nas 114, Al-Ikhlas berapa? 112. Mbah lali aku, lali. Tapi sekarang trennya seperti itu. Apalagi kalau tulisan QS disingkatkan 73.2 Bohono bora itu. Nah, makanya ada kan pembicara yang kesleo. Oh, sekian ayatnya sekian, nah, lupa dia, makanya gak usah nomor ayat deh. Yang paling penting apa? Yuk ayatnya kok. Nomor ayat, nomor surat itu tidak penting. Orang-orang modern nggak penting sama sekali. Yang penting ya isi ayatnya. Wah saya hafal ini itu pintu, ya Allah, nggak begitu. Ini lihat nih, ya Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili saja mengatakan saya membaca Qul a'udzu birabbin nas. Wah ini luar biasa. Dan insya Allah semua kitab kuning begitu memang. Enggak. Lawang apa misalnya ya surat As-Sajdah itu ya. Ya qara'tu hamim sajdah. Gitu baru. Bukan As-Sajdah gitu saja. Tidak. Disebutkan ya pokoknya awalnya gitu aja. Yang paling mudah untuk memasyarakat mana? Coba nyatanya sekarang ini kritikan saya kepada TPG. Anak-anak kan bilang surat Al-Quraisy, nggak ada surat Al-Quraisy itu surah Quraisy karena Quraisy nggak perlu pakai al. Tapi coba anak-anak TPG semuanya kan Al-Quraisy ya gara-gara ngapalin surat aja, nama surat nggak perlu. Surat apa? Li'ilah, sudahlah wis. Pas itu. Ini kritikan saya. Ya terserah, monggo mau menerima enggak menerima terserah. Ini faktanya, ini orang-orang kuno seperti ini. Jangan dirubah-rubah deh yang begini-begini ini. Ya. Mau apa? Kul huwa ya kul huwa. Kul ya liila alam taro.
Alam taro mungkin jenengan nopo asmane surate. Ya, alam taro. Alam nasr apa suratnya? Insyirah, enggak usah dihafal. Enggak, alam nasrah. Apalagi wasyamsi waduhaha. Mbok asyams mbok apa lagi. La uqsimu biyaumil qiyamah al qiyamah ya. Terus apa? Astagfirullahaladzim. Wasama'i wat thariq ya gitu. Ada at-thariq enggak usah surah wasama'i wat thariq. Bot. Langsung mriki malih. Alif lam mim tanzil begitu selalu. Nah, alif lam mim tanzil begitu suratnya. Qara'tu qul a'udzu birabbin nas. Ila anintaha itu. Tumeka maring yen to rampung ingsun ila qaulihi maring dawuh Gusti Allah rupane dawuh min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Fakila kalau mananya min syarril waswasi saking olone pengridu al khannasi kang ngridu alladzi rupane pengridu setan yuwaswisu kang ngridu sapa alladzi fi sudurin nasi ing dalem pira-pira atine manusa minal jinnati saking jin wan nasilan manusa. Fakila mongko diparingi dawuh. Jadi beliau ketika membaca itu sampai minal jinnati wan nas kemudian ada suara tanpa rupa. Fakila li syarrul waswasi utawi olone pengridu. Waswasun itu pengridu yadkhulu kang mlebu apa waswas bainaka ing dalam antarane ira wa baina habibika lan ing dalam antarane kekasih ira Gusti Allah yunsi kakang nglalekake apa waswas ka ing sira altafahu ing pira-pira kelembutan peparinge Allah alhasanata kang bagus wa yudzakiruka lan ngeling-elingake apa pengridu ka ing sira af'ala ka ing pira-pira penggawean ira as-sayyi'ata kang Allah wa yuqallilu lan nyithikake apa waswas indaka ing dalam sanding ira zatal yamini ing sisih tengen wa yukasiru lan ngakeh-ngakehake apa waswas indaka ing dalam sanding ira zatas simali ing sisih kiwa liyadila supaya mindah apa waswas bika kelawan sira an husnidzanni saking husnudzan billahi wa rasulihi ila su'idzanni maring su'udzan billahi wa rasulihi. Astaghfirullahaladzim. Jadi min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Tiba-tiba Syekh Abdul Hasan Asyadzili mendengar ada suara bisikan. Godaan di situ maksudnya godaan yang melupakanmu dari segala kebaikan Allah dan hanya membuat kamu ingat terhadap pekerjaan-pekerjaanmu yang buruk. Sehingga kamu menjadi lupa antara apa yang ada di antara kamu dan kekasihmu yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah godaan yang luar biasa syarril waswas. Godaan yang paling buruk adalah godaan yang kemudian sampai bisa membuat kamu suudzon kepada Allah. Memang susah untuk husnudzon kepada Allah pada saat ada sesuatu yang buruk nggih napa nggih? Enggak. Nah, kita hanya bisa husnudzon ketika kita mendapatkan kebaikan. Ya kan berarti belum adil. Kita saja ternyata belum adil kepada Allah. Kita hanya bisa mudah bersyukur ketika ada kebaikan dan belum bisa bersyukur ketika ada keburukan, apalagi bencana. Paling-paling kita hanya pada derajat sabar, itu pun sudah empot-empotan. Sabar wis empot-empotan, kangelan. Durung iso syukur ning nggone bencana. Nah iya, itulah sejelek-jelek godaan setan. Minal jinnati wan nas, baik setan manusia maupun setan jin. Bon fahdar mongko wedya sira waspada sira hadzal baba ing iki bab faqat akhadha mongko teman-teman ngalap minhu saking bab sapa kasirun sapa wong akeh minaz zuhadi wal ubad saking pira-pira ahli zuhud wong pira-pira ahli ibadah wa ahlul jid wa ahlil jid lan ahli mempeng temenanan wal ijtihad lan mempeng walidzalika
lan krana arahe mengkono kang tinutur. Qala sithik anta jida apa yen nemu sira az-zahida ing wong kang zuhud wal abidalan wong kang ahli ibadah illa makmudan kejaba mengkeret hazinan tur sedih li annahu krana sak temene abid iki wau zahid alima iku ngerti sapa abid zahid annallah ing sak temene Gusti Allah talaba iku nuntut sinten Allahu ing zahid bil ubudiyati kelawan kekawulonan wa hamalalan bebanake sinten Allahu ing zahid lan abid a'ba'aha ing pira-pira bebane kekawulonan wa alzamalan masteake menetepake sinten Allahu ing abid zahid ma ing perkara asfaqat kang kuwatir as-samawatu sapa apa pira-pira langit wal ardu lan bumi wal jibalu lan gunung-gunung min hamlihi saking gotong ma. Qala Allah Ta'ala inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ay yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Inna sak temene ingsun Allah aradna nawani ingsun nawari ingsun al amanata ing amanat untuk sebagai khalifah Allah, pelaksana tugas Allah di muka bumi, dipasrahkan pertama kali ditawarkan kepada samawat wal ard, langit dan bumi, bahkan gunung-gunung yang kokoh-kokoh itu. Fa abaina mongko padha emoh sapa apa langit bumi gunung ayyahmilna ing yen to gotong sapa langit bumi gunung ha ing amanah wa asfaqna lan kuwatir apa langit bumi lan gunung minha saking amanah tapi wahamala lan gotong ha ing amanah al insanu sapa manusa. Wah hebat manusa ini, padahal innahu sak temene insan kana ana iku sapa insan zaluman iku akeh zalime jaulan tur akeh bodhone. Selalu ingat ayat ini, ngeri terus. Makanya orang-orang yang abid zahid itu jarang tersenyum karena dia merasakan bebannya. Nah makanya ini masih kena yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Kenapa kau ini banyak ibadah kok kelihatanmu susah? Ya susah, ibadahku ini belum apa-apa dibanding nggak pernah falyafrahu, belum pernah. Nah makanya ini keterpelesetan abid zahid di sini. Dia beribadah sekuat tenaga dengan membayangkan beban ibadah yang sangat berat. Lama-lama kan kemudian, loh Allah ini ternyata kejam ya memberikanku beban ibadah seberat ini. Loh ke situ ini loh yang siriknya itu. Menakutkan malah. Makanya nanti tetap yang paling bagus itu yang terakhir ini nanti. Tapi ya belum bisa membayangkan saya. Kalau yang ini jerodo iso mbayangno. Tapi ya nyun sewu, lihat itu kan orang-orang yang masuk loh bawa tasbih ke sana kemari, nggak mau tersenyum. Diajak ngomong, "Kang dikir wae dikir Kang." Dikir awake dhewe ora cukup dikir awake dhewe nggo tuku swarga. Lu kok lupa rahmat Allah? Kok lupa bahwa meskipun kamu baru bisa sedikit asalkan itu kau yakini dari Allah itu banyak artinya. Tapi ya kemudian jangan garang kaya menusuk garangan. Malah neng ngono ya sithik-sithik wayang ibadah ya enggak. Lah kan kacau lagi kalau udah ke sini. Itu ya tingkatan pra sejahtera itu. Loh yang abid zahid itu aja baru tingkatan pertama dan masih kemungkinan ada syirik di sini. Syiriknya di mana? Syirik khafi, padahal ahli ibadah zuhud. Iya, selalu ingat ayat itu tadi. Ayat itu tadi kan begini kan alasannya, penjelasannya. Jadi Allah itu dulu menawarkan beban tanggung jawab amanah untuk sebagai khalifah Allah di muka bumi ini kepada langit, bumi, gunung. Wah langit, bumi, gunung itu tahu wah itu bebannya berat sekali. Mboten wantun Gusti, nggak berani kami. Nggak berani, khawatir kami menyanyiakan amanat itu. Manusia, bagaimana manusia? Siap. Waduh. Padahal ya manusia itu banyak zalimnya, banyak
jahilnya. Lah kalau manusia banyak zalimnya dan banyak jahilnya sudah menyepakati, menyetujui amanat itu. Lah kalau terus itu diingat-ingat terus, waduh bebanku. Dari mana mereka ingat rahmat Allah? Betapa celakanya orang yang tidak pernah ingat rahmat Allah. Nah terus bagaimana? Ya sudah ya Allah, aku terima ini. Tapi segala sesuatu kan darimu ya Allah. Begitu, nggih. Enak. Terima yang pandem betul. Nggih, bon, Masya Allah. Fa'ayana mongko napa nggih niti-niti az-zuhadu sapa ahli zuhud fiqolama ing abote perkara humilu kang den bebani sapa zuhad walam yanfudhu lan ora tembus sapa zuhad ila syuhudi lutfil hamili maring nyekseni kelembutane zat kang bebanake lil athqali maring pira-pira beban an ibadihi saking pira-pira kawulane alhamil al mutawakkilina kang tawakal kabeh alaihi ing atase hamil. Kau selalu mengingat bebanmu, tidak mengingat bahwa yang memberimu beban itu zat yang luar biasa rahmatnya. Kan hanya persoalannya kamu diuji saja. Bukan kok semata-mata Allah itu kejam. Hei, ini amanatku harus kau laksanakan. Hati-hati loh ya. Enggak begitu Allah itu. Okay. Hei, ini amanatku. Ini berat. Kau mau? Siap ya Allah. Pangestunipun Gusti kula nyuwun pitulungane jenengan. Titik. Tapi jangan diingat-ingat. Kok semakin berat ya beban Allah ini. Kok semakin berat ya lo. Begitu lagi. Min syarril waswasil khannas. Kalau udah begitu. Kok berat ya, akhirnya lupa kepada pihak yang memberikan tanggung jawab. Pihak yang memberikan tanggung jawab ini Ar-Rahman, Al-Ghafur, Al-Wadud, Al-Karim, Al-Jawad. Loh kan kita, Masya Allah. Tapi Al-Qahar, Al-Jabbar, ya, tapi lebih banyak Ar-Rahman, Ar-Rahim, begitu. La ilaha illallah. Makanya falidalika lan mongko krana raim kang tinutur lazimana tepihum ing al ubat al kamatu apa mengkeret wastaula lan nguasani alih mengatasi ubat zuhad al husnulan apa susah tapi wa ahlul ma'rifati utawi ahli ma'rifat billahi kelawan Gusti Allah alimu iku padha ngerti sapa ahli ma'rifah annahum ing sak temene ahlul ma'rifah humilu iku dibebani sapa ahlul ma'rifah minat taklifi saking tugas-tugas khalifah kekhilafahan amron ing perkara aziman kang agung wa alimulan padha ngerti sapa ahlul ma'rifah du'fahum ing apese ahlul ma'rifah an hamlihi saking gotong taklif wal qiyamilan jumenengi bi kelawan taklif mata wukilu ing dalem semangsane den pasrahake sapa ahlil ma'rifah fi ila nufusi maring pira-pira awak dhewe. Nah ini kalau ahli ma'rifat tahu betul bebannya berat, tahu betul beban ini ditugaskan oleh Allah dan ini memang sangat berat dan juga tahu kelemahannya, tapi mereka juga tahu bahwasanya kalau mereka ditolong oleh Allah wa ma dzalika 'ala Allahi bi aziz. Kalau sudah mendapat pertolongan Allah tidak ada yang berat. Ini tambahan sithik niki lho sing bedane nggih. Beda tipis tapi ya akeh ngoten lho. Kalau tadi nggih sebentar lagi kalau ora akeh rada mumet niki nggih. Jadi kalau orang biasa-biasa itu tahu bahwa tugas kita sebagai hamba Allah khalifatullah fil ard, tugas kita sebagai pelaksana tugas Allah untuk memakmurkan bumi ini berat. Ini tanggung jawab yang tidak ada yang lebih berat daripada itu. Sampai langit, bumi, dan gunung aja nggak berani. Dan juga sadar bahwa kemampuan kita terbatas. Itu mau tekan kono tok, mulanya terus susah terus. Tapi kalau ahli ma'rifat, iya, saya tahu ini beban berat. Dan saya tahu saya tidak akan mampu melakukannya. Tapi saya tahu kalau ditolong oleh Allah tidak ada masalah. Kan Eza?
Nggih ngoten. Salat itu mana ada yang bilang salat itu ringan. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal khosyin. Tidak ada salat ringan itu. Salat itu berat. Susah. Apa ada di antara kita yang salat langsung khusyuk dari Allahu Akbar sampai salam? Berat. Salat itu berat. Lah tapi kalau saya diberi pertolongan Allah, ya tidak ada yang berat. Allah sendiri yang menolong saya. Allah yang kemudian bisa menutup hati saya ketika saya sholat, sehingga bisa jadi saya khusyuk selama saya sholat. Kalau saya ditolong Allah kan ringan, segalanya ringan, ibadahnya happy, karena semuanya melihat Allah. Oh gitu. Berat iya, tapi ini tanggungan Allah. Yang penting aku sudah siap untuk melaksanakan semampuku, meskipun kemampuanku tidak ada apa-apanya. Nah, kemampuanku nihil, tapi kalau ditolong Allah, kemampuanku lebih besar dari kemampuanku yang sebenarnya. Tapi sekali lagi masih ada ku di sini. Nah, makanya masih belum ini, masih nomor 2 ini. Nanti kalau yang nomor 3 sudah tidak ada ku, nah, gitu kan. Bahkan sudah tidak ada aku. Nah, itu ngoten gambaran ini, gambaran kasare ngono, mbah gambaran lembute ora paham kula. Qala Allah Ta'ala wa khuliqal insanu dha'ifa. Lah apalagi mendengar ini, Gusti Allah sendiri menyatakan wa khuliqal lan den diterahake al insanu sapa manusa dhaifan ale apes. Manusa iki apes. Ha nek eling-eling iki terus ya wis ora sambet gawe kan mbah neraka menawa iki. Ibadah rang kena maksiat sregep. Lah abot rek Kang, ngindari maksiat iku abot to Kang. Pemenang saiki maksiat teko-teko dhewe berbonus. Kalau dulu sih maksiat itu masih sulit, sekarang maksiat sangat amat mudahnya. Wah semakin berat diri ini. Terus susah, Masya Allah. Wah, terus berpakaiannya mulai wah wanti pakaian pernak-pernik begini anti. Mulai putih-putih. Wah, terus putihnya lusuh terus orang tahu diumbah. Nah, terus cingkrang-cingkrang, wah udah ke sana nanti. Ingat rahmat Allah wahai manusia. Ingat, kita happy sajalah. Kembali kepada hadis Rasulullah SAW. Inna min khiyari ummati qauman yadhakuna min sa'ati rahmatillah. Pilihan-pilihan hamba Allah adalah yang selalu tertawa karena sadar yakin bahwa rahmat Allah itu luas. Nggih, lo tapi kan itu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, Sayyidina Umar bin Khattab ketika jadi khalifah, bajunya hanya 2. Sudahlah, jangan melihat itu, lihat dirimu saja. Sayyidina Umar bin Khattab itu berucap saja langsung dikasih Allah jadi ayat Quran kok. Kamu siapa? Sayyidina Umar bin Khattab itu gremeng, halla natakhidu min maqami Ibrahim musalla. Ini apa? Bergumam, bermiming. Lu langsung diturunkan Allah ayat, fattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Sudahlah, jangan niru-niru Sayyidina Umar. Ora kuat. Biar Sayyidina Umar saja. Iya. Ya sekedar kita tiru yang kita mungkin mampu, yang wajar. Tapi ingat, selalulah bergembira dengan rahmat Allah. Meskipun kita sadar itu beban Allah sangat berat dan sebetulnya kita tidak mampu kalau dengan diri kita sendiri. Hampir sama dengan itu salah satu sabda baginda Rasulullah SAW kepada sahabat siapa kemarin lupa saya. Kalau kamu mencari jabatan, maka Allah tidak akan menolongmu dan kamu tidak kuat. Tapi kalau kamu ditawari jabatan, itu berarti jabatannya yang minta kamu, maka kamu akan ditolong oleh Allah, makanya mudah memegang jabatan. Tapi kalau kamu mencari, maka kamu akan diserahkan Allah. Ya udah, kamu cari itu sendiri, ya udah tanggung jawab kamu sendiri. Ya makanya berat memegang jabatan itu. Tidak ada jabatan yang ringan. Tidak ada jabatan yang ringan. Jabatan itu semuanya berat. Tinggal apakah kita ini diberi pertolongan Allah atau tidak. Saya berusaha sendiri, ya itu di situ beratnya.
Dan akhirnya ya betapa banyak orang yang terjebak oleh jabatannya. Qala Allah Ta'ala, nah, apalagi ini loh, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Oh ini loh. Wa man tesapane wong yatawakkal, iku tawakal pasrah. Sinten man 'alallahi ngatas Gusti Allah, fahuwa mengkotai Gusti Allah, hasbuh iku nyukupi man. Faroja'u. Nah, makanya ahli marifat karena tahu ketidakmampuannya tapi juga tahu rahmat Allah yang maha luas, faroja'u mongko padha balik sapa ahlul marifat ilaihi maring Gusti Allah bisidqil laja kelawan jujure pengungsian, benar-benar mengungsi minta perlindungan kepada Allah. Fahammala mongko nanggung sinten Allah anhum hale dadi gantine an lil badaliyah, bukan an lil mujawazah, enggak, an lil badaliyah. Loh ini harus ada nahwunya nggih. Anhum hale dadi gantine ahlul ma'rifat al athqala ing pira-pira beban. Kalau kita tawakal, maka Allah lah sendiri yang akan menggantikan kita untuk menanggung beban tanggung jawab tersebut. Allah akan menggantikan kita menanggung beban jabatan. Allah akan menanggung kita, menanggung dan mengganti kita dalam hal pelaksanaan ibadah yang sebaik-baiknya. Dan pasti Allah akan menjaga kita untuk tidak berbuat maksiat. Otomatis nanti, otomatis sendiri. Udah skenarionya Gusti Allah kok. Karena dia sudah tawakal. Masya Allah, luar biasa. Fasaru mongko podo lumaku sapa ahlul ma'rifat ilallahi maring Allah mahmulina haliden gotong kabeh. Mereka kemudian akan diangkut menuju Allah. Waduh. Fi mahaffatil minani ing dalem kebungahane pira-pira peparing taruhu kang bungah turawihu kang bungahake apa mahaffat alaihi ing atase wong akeh binafahatil lutfi kelawan pira-pira kanugrahan kelembutane peparing. Tapi wal akharuna utai wong-wong kang liya nek mau nggih yang tadi saru iku padha mlaku sapa wong akeh ilallahi maring Gusti Allah hamilina haling gotong dhewe ora digotongno. Kalau ini menggotong sendiri ya, yang pertama tadi lo menggotong sendiri ya, karena memang merasa saya yang bisa beribadah, saya lah yang bisa menjauhi maksiat, saya melulu ya gotongan dhewe ya abot. Ya gotong sendiri. Pikul sendiri. Hamilina li asqalit taklifi maring pira-pira bebane, pira-pira pembebanan. Fatulazimu mongko netepi hum ing akharun al masyaqqatu apa pira payah ya jen capek. Tarawih 20 ya capek, maunya diskon 8. Ya kalau kita nggak melihat apa-apa ya ini bulan Ramadan itu bulan yang banyak kesempatan, masa kita sia-siakan? Wah berat dong, siang aja sudah, kenapa bilang berat? Udah jalani saja, ringan, 20 ringan. Semakin tinggi jangan hanya sekedar al-hakumut sampai tabat, meningkat 2 juz, meningkat setengah Quran, kan begitu ringan. Abu yatim yati setengah Quran, oke, terawih, oke, begitu, subhanallah. Makanya watatululan dawa bihim kelawan akharun al masafatu apa pira-pira jarak. Waduh, ini masih, masih panjang nih nggih. Maksudnya masih keterangannya masih panjang, ini sudah jam berapa ini? Loh, sudah lebih jam 6. Nggih, pun sementara itu dulu. Jadi itu bedanya orang-orang biasa dengan ahli ma'rifat. Ahli ma'rifat menyadari semuanya. Orang-orang biasa ada yang kurang yang tidak sadar. Apa yang kurang itu? Yaitu dia lupa bahwa rahmat Allah itu luas sehingga seberat apapun beban yang semula menjadi tanggung jawabnya maka akan dibantu oleh Allah. Allah lah yang akan mengangkat tanggung jawab itu sehingga dia berjalan enak,
Tidak seperti yang ahli-ahli biasa, kita semua ini masih berat saja. Ya karena kita masih terbayang-bayang. Jangan-jangan ini nanti aku masuk neraka, ya Allah bagaimana gitu. Nah, naudzubillah min dzalik. Semakal wallahu a'lam bishawab ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa ila arwah al maqsudin wal madkurin khassatan Nabi Yunus, para masyayikh, para kiai, para habaib, para aulia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.